Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Riyadi. Nanti anak-anak suasananya mengalir aja, nggak usah tegang, biasa seperti kalau nggak ada seperti Pak Riyadi dengan kalian gitu ya. Kalau misalnya mau diskusi atau mau bertanya, mau bercanda boleh ya. Jadi anak-anak nggak usah tertekan dengan keberadaan saya di sini. Saya hanya menemani kalian belajar biar kita bisa saling belajar bersama. Gitu anak-anak ya. Terima kasih. Ini bentar, Mas kemarin kan ada yang kan nggak masuk. Barangkali nanti ibu capek kan? Barangkali butuh. Saya nggak apa gimana aja. Ini aja lah nggak apa saya. Oh ada terigu. Iya. Oh iya. Oke, sebentar. Bareng-bareng sama anak. Saya set video dulu nih. Ya. Barangkali nanti ini betul. Santai saja, jangan termakan oleh lingkungan yang membuat panas ya. Karena kebetulan di sini cuacanya agak sedikit gerah. Oke ya Mas ya. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa di dalam hati ya Mas. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Nah pada kesempatan pertemuan kita hari ini, nanti kita akan belajar mengenai analisis gangguan dan perbaikan sistem injeksi Mas. Nah, untuk kompetensinya bisa dibaca ya Mas, menganalisis gangguan dan perbaikan pada sistem bahan bakar, karburator dan injeksi. Kebetulan di pertemuan yang lalu itu kita sudah sedikit membahas tentang karburator dan pengantar juga untuk sistem injeksi. Tapi nanti hari ini kita coba over ya. Nah, sebelum kita ke materi, nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Mas. Yang pertama, ada tujuan pembelajarannya ya, memahami nama dan fungsi komponen sistem bakar injeksi. Kemudian yang kedua, memahami dan menganalisis gangguan atau kerusakan yang ada di sistem bahan bakar injeksi. Dan yang ketiga adalah memahami dan memperbaiki gangguan. Oke, baik. Oke. Nah, setelah tujuan agenda kita atau skenario pembelajarannya nanti ada 3 sesi Mas. Pembukaan, ada diskusi kelompok, kemudian penutup. Nah, untuk pembukaannya seperti biasa tadi sudah berdoa, tetapi belum menyanyikan lagu Indonesia Raya karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan setiap pagi ya, setiap pagi jam 7. Nah, selain itu nanti ada senam kebugaran atau yel-yel. Seperti biasanya kita senam saat mau
Dan yang selanjutnya nanti ada motivasi, tujuan pembelajaran, kemudian kesepakatan belajar. Sebelum nanti kita ke motivasi dan yel-yel, kesepakatan belajarnya kita bisa lihat di depan juga ada, kemudian di belakang juga sudah ada, seperti yang Anda semuanya ikut cetak kemarin. Ada kesepakatan belajar yang pertama itu peserta didik atau murid atau Anda itu memiliki kesepakatan berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nomor 3 sampai nomor 6 ada yang mau ditambahkan? Belum ada? Berarti sepakat ya? Kalau sepakat coba kita ke, kalau senam saya kira mungkin tidak memungkinkan ya, karena kita biasanya itu pemanasan sama senam itu di depan bengkel sambil kita push up untuk menguatkan otot-otot kita semua. Untuk hari ini mungkin senamnya di ini dulu ya, di skip dulu, tapi kita ya. Silakan semuanya berdiri, kemudian satu murid memimpin di depan. Coba Mas Fasil ya. Nanti kita pandu, tidak apa-apa. Mungkin kemarin belum hafal karena tidak ada ininya ya ini. Nah, nanti seperti ini saja. SMK bisa, SMK juga, SMK bisa, hebat seperti itu. Orang yang dua mulai saja kan seperti biasa di depan mereka juga sudah. Mas Fajar yang keras sampai begini untuk nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dia masih bisa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Satu kali lagi yang keras. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Sebelum kita lanjut, saya presensi dulu ya Mas ya. Ini presensi nanti bisa dilihat di link yang sudah seperti biasa saya berikan. Kita memasuki bulan Februari. Aan Widodo, Afif Udin, Ahmad Jika, oh di skor itu ya, oke. Berarti saya anggap hadir Ahmad Nizar, Aldi Haris, Andika, Arofik, Awang, Ramun, Billy, Chandra, Dayu Dayong, izin kenapa Mas? Ya semoga Dika sakit. Witolid, Farij, Fazal, Ferli, Alfa ini sering kali ya. Vicky Maulana, Hendri, Imam, Lukman, Reza, Mike, Muhammad Nurul, Fikri, Torik, Umbar Sami, Najib, Rafli, Ridho, izin atau sakit? Oke, ada suratnya gitu? Ada. Coba apinya lagi. Di rumah sakit ya. Rizky, Rowan, Rizky, Tias, Wisnu, Yogi. Jadi total hadirnya ada 30, betul ya Mas ya, walaupun yang 2 sudah diskor, kemudian sakitnya ada 3, izin ada 1, alfa ada 1. Nanti Anda bisa mengecek link yang seperti di grup kelas ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita
Plumeria seperti ya, silakan potong rambut ya, silakan segera kembali ya, kan dijual situ. Oke, baik. Sebagai guru ke berapa saya itu menjadi guru di Anda itu mungkin ya ketiga atau mungkin keempatnya begini. Guru pertama bagi Anda adalah ibu, yang kedua mungkin orang tua, yang ketiga adalah keluarga di rumah Anda, yang keempat ada di sekolah. Berarti saya mungkin bisa keempat atau kelima dari guru-guru Anda, ya kan? Sebagai seorang guru biasanya memberikan motivasi, dan motivasi itu penting untuk Anda. Untuk motivasinya, karena era sekarang adalah era disrupsi atau degradasi moral. Silakan Anda saksikan video ini tidak lama, Mas, sambil direnungi ya. Ini hanya beberapa menit, mungkin tidak lengkap 2 menit. Sambil dilihat, sambil dirayati ya. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu gak bakal bertahan. Nafsu lebih nomor 1 kan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku gak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu luar biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Ya, Anda sudah mendengar, sudah melihat apa yang Anda rasakan. Gak mungkin rasanya apa, terenyuh atau bagaimana? Dengan apa? Terenyuh dengan apa? Dengan keadaan atau bagaimana? Kalimat yang disampaikan itu kira-kira Anda pernah melihat di sekeliling atau bagaimana? Sering ya? Tapi bisa mengubah dari yang semula mungkin menjadi apa, dari kurang baik menjadi baik, tidak kira-kira? Bisa? Dimulai dari mana? Dari sekarang? Dari sekarang? Coba saksikan lanjutannya. Tapi kita masih bisa membalikkan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu luar biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih nomor 1 kan, tapi itu gak pernah bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Gimana Mas? Ada yang berubah? Tidak. Makanya mindset Anda itu ada yang berubah, tidak dari yang semula mungkin biasa-biasa saja. Kemudian setelah mendengar, meningkat motivasi ini, walaupun yang menyampaikan itu bukan saya langsung. Kira-kira bagaimana? Apa yang Anda petik? Coba. Yang mau menyampaikan siapa? Apa yang Anda petik dari Anda mendengar motivasi ini? Mas Toli mungkin? Tidak apa-apa, sampaikan apa yang Anda ini Mas, yang didapatkan dari mendengar motivasi ini. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, kalau masih canggung pakai bahasa Indonesia. Apa? Ya Mas? Atau yang lain silakan. Tidak aja Mas Toli. Hah? Apa? Hah? Mas? Mas apa jenenge ya? Ya silakan apa Mas? Kita harus menjunjung tinggi nama baik negara kita agar tidak
Oke, selain itu ada lagi tidak? Tepuk tangan untuk Mas. Saya sedikit menambahkan begini Mas. Yang sederhana saja. Kalau kita sering kali melakukan hal-hal kecurangan atau hal-hal yang tidak baik, pasti itu tidak akan abadi. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kebermanfaatan bagi diri kita maupun orang lain atau teman di sekitar kita, pasti itu akan abadi dan kadang itu kita bertambah Mas, bertambah untuk selalu melakukan hal-hal baik dimulai dari diri kita sendiri. Sepakat tidak? Sepakat ya? Oke. Yang masih rambutnya kadang gondrong, suka ngomong, suka apa, kalau itu berbaik. Oke, kita lanjut. Bisa lanjut ya? Oke. Kesepakatan belajar tadi sudah. Nah, sekarang ini Mas, kita mengupayakan mindfulness atau kehadiran penuh. Jadi begini, yang namanya mindfulness itu begini Mas. Seringkali kita, contoh hal kecilnya, kita sedang makan. Istirahat jam berapa? Jam 10, 9.40. Kita sedang sarapan. Kadang kita sambil lihat HP kita, itu kadang lupa menikmati apa yang ada di depan kita. Nah, makanya kita butuh yang namanya kehadiran penuh atau fokus, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah mindfulness. Mindfulness. Intinya, kalau fokus Mas, misalkan kita sedang ngobrol dengan seseorang, kita fokus. Yang lebih fokus di Indonesia mungkin kalau saya ngamati itu pas pampres Mas. Pas pampres itu fokusnya auto luar biasa. Ketika ada apapun gerak-gerik di luar sana, ketika ada presiden jalan-jalannya itu sangat fokus untuk mengamankan RI 1 gitu ya. Nah, sekarang kita coba latih untuk setiap sesi kita menjadi sesi yang penuh bermakna atau fokus. Yang pertama, petunjuknya begini ya Mas. Silakan siapkan diri Anda dengan penuh rileks dan nanti pejamkan mata. Tapi nanti sambil didengarkan, jangan melihat. Terus yang kedua, ikuti alunan nada dalam musik yang Anda dengar. Sudah saya siapkan. Rasakan arti dalam setiap kata atau kalimat. Kemudian bayangkan Anda adalah perwujudan dari setiap kata atau kalimat yang disampaikan oleh musik tersebut. Kemudian yang kelima, wujudkan setiap kata yang Anda rasakan dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Sepakat sampai sini? Ini harus baik semua ya Mas. Mau ditambahkan tidak? Belum ya? Oke, kalau belum coba kita putar saja. Oke, kita kalau sudah berarti tadi instruksinya apa? Pejamkan mata. Pejamkan mata, benar Mas Barani. Pejamkan berarti merem ya Mas. Merem ini nggak sampai bermenit-menit, cukup mungkin ya kurang lebih 90 detik atau taruhlah 2 menitan. Siap? Silakan pejamkan mata, dengarkan alunan musik dan setiap katanya. Oke, sudah siap ya? Pejamkan mata semua kecuali saya. Karena nanti saya mengamati Anda, barangkali nanti ada yang gerak-geriknya mencurigakan. 1, 2, 3, pejamkan. Dirasakan, jangan dulu dirasakan ya. Kepala tetap santai. Dengarkan kalimat
Silakan, ya Mas. Ya Mas Fasil atau siapa silakan. Ya. Silakan sampaikan apa yang Anda dapatkan dari mendengar itu tadi. Yang keras. Nah, terus apa lagi? Hah? Atau mungkin kalimat yang Anda paling suka di nada ini apa? Di lagu ini kan pasti ada kalimat apa? Hah? Nah, coba yang baris ini salah satu wakilan meja ini. Yuk Mas Farid apa tadi? Nah, selain itu ada mungkin kalimat yang bagi kalian ini. Bukan itu apa? Apa lagi? Nah, coba meja yang sebelah sini, Mas. Apa yang ada? Ya, silakan Mas. Apa? Memejamkan mata lalu membuka mata mengarahkan pandangan ke depan. Nah, terus yang kalian Anda dapatkan apa dari ini, dari mindfulness ini tadi mendengarkan Teruslah bersemangat mengejar mimpi. itu. Oke. Coba yang ini Mas, yuk meja ini apa Mas? Ya, coba Mas itu silakan. Ya terus, tuh, oke tepuk tangan kita semua Mas. Tadi mungkin Anda mendengar kalimat di lagu ini adalah kita belajar Pancasila. Ya, karena saya belum hafal juga ya. Nah itu kalau bagi saya adalah itu yang melekat di hati saya Mas. Kita adalah sebuah kalau Anda itu kan pelajar ya. Kalau saya adalah sebagai ya, guru dan pendidik berarti ya. Kalau kita samakan adalah kita adalah sebagai diri atau sebagai pelajar Pancasila. Jadi kita juga harus hidup dalam sila-silanya. Ya, ada sila pertama sampai sila kelima itu kita harus mungkin Pak presensi baik yang tidak hadir nanti saya tidak bisa saya Pak soalnya saya di Google Drive Pak saking ini Pak baik, bisa kita lanjutkan ya Mas? Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi saya ulangi lagi, kita harus sebagai pelajar Pancasila kita harus hidup di dalam sila kelima itu atau semuanya di sila pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke lima itu minimal bisa dikembangkan dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun di sekolah. Ya, itu harus dikelurakan. Jangan sampai Anda itu sebagai pelajar, apalagi kita sebagai pelajar Pancasila itu kita mengabaikan hal itu. Nah, misalkan kita jahil pada teman, kemudian suka usil itu jangan. Sekarang sudah fokus, kita bisa lanjut ke ini ya Mas, ke pembelajaran ya Mas ya. Santai saja, nggak usah tertekan, santai saja kita seperti biasa. Close tapi gas. Ya, oke. Ya, nanti kita seperti pertemuan minggu lalu karena terkadang kita lebih banyak praktikumnya ya, persentase kita materi sekitar mungkin 30%, bahkan ada di sisi kompetensi tertentu kita mungkin hanya 20%, selanjutnya kita lebih banyak di praktikum. Nah, untuk kesempatan ini nanti kita alur pembelajarannya menggunakan alur merdeka Mas, karena ya kata merdeka itu kalau bagi saya apa ya? Kita menjadi lebih greget, lebih semangat. Oke, di alur merdeka nanti kita sampaikan ya, ada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi,
demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Sepakat ini Mas? Atau menggunakan alur yang lain, mungkin merdeka atau gas? Kalau saya biasanya mengutarakan kata gas itu sebenarnya untuk penyemangat Anda Mas. Gas itu biasanya saya dari sekolah terdahulu itu gas itu Mas, gerakan aksi siswa atau gerakan aksi saya itu saya berikan kalimat gas atau akronim gas, gerakan aksi saya atau gerakan aksi siswa, tergantung konteksnya. Tapi secara umum saya lebih suka menggunakan kata-kata gas. Itu wujud aksi kita. Ayo Mas gas, gerakan aksi saya pribadi atau Anda pribadi. Itu ya. Oke, kita lanjut ke mulai dari diri. Nah, mulai dari diri. Nah, ada pertanyaan pemantik Mas, bisa dibaca atau saya bacakan? Bisa dibaca, nanti sebelum kita membuat kelompok. Nah, semuanya membaca, saya kasih waktu nanti sampai 10.42 harus punya jawaban. Semuanya boleh mengajukan ini jawaban. Ya. 10.42 ya. Sekarang 1 menit membaca, mengingat kami ya. Nah, di situ sudah disediakan buku paket, silakan bisa nanti cari referensi di situ atau dari sumber internet juga boleh. Oke, pertanyaan pemantiknya sudah dibaca. Silahkan salah satu atau semuanya mau menyampaikan pendapatnya Mas. Ya, jawabannya kira-kira apa? Ayo, jangan takut salah. Kita ingat tadi di awal kita adalah pelajar Pancasila, Mas. Ya. Kita adalah pelajar Pancasila. Ketika ada hanya pertanyaan pemantik tidak mampu menjawab, berarti sama saja Anda itu mengabaikan pelajar Pancasila. Ya. Logikanya di depan ada makanan enak kalian abaikan kan rugi gitu. Nah, coba itu pertanyaan pemantik itu enak Mas. Ayo Mas, silakan. Yo yang jawab monggo. Yo, bebas. Jangan takut salah. Yang penting berani mengungkapkan pendapat. Ingat Mas, kesepakatan belajar kita adalah selalu menyampaikan berpendapat. Ayo Mas, silakan. Jangan lama-lama. Hah? Gimana? Ya, coba disampaikan. Bukan sini maju, Mas, maju. Maju nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Maju depan yuk. Salah nggak saya tegur, nanti kita kan belajar bersama. Orang mungkin tak omel orang mungkin. Coba, wes Anda menyampaikan Mas Fajar menyampaikan ke teman-temannya. Menurut saya benar-benar ayo. Dari soal ini nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa coba. Ayo Mas. Menurut saya kode yang digunakan di dalam ketinggian 2500 sampai 3500 mdpl yaitu mode 4. Nah, kenapa dijelaskan? Kenapa? Yang Standar itu mode 3. Itu di mana? Standarnya berapa? Buku apa? Coba teman-teman kira-kira di mana? Mode berapa tadi jawabannya? Betul atau bagaimana? Betul. Lihat di mana? Di apa namanya? BPR panjangnya BPR buku pedoman reparasi lingkungan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Fajar. Ini sebetulnya saya banyak sekali pertanyaan pemantik Mas, tapi karena durasi kita nanti diambil yang poin pentingnya, jadi saya contohkan satu atau mau dua. Oke. Jadi Mas Fajar itu menyampaikan itu menggunakan mode 3. Jawabannya adalah untuk lebih teknisnya nanti kita lebih seru di sesi berikutnya. Oke. Sudah pertanyaan pemantik, lanjut kita ke ini Mas, ke eksplorasi konsep. Anda silahkan membaca buku di materi sistem injeksi ya Mas. Kalau di buku paket itu di bab 6 halaman 155. Nah, coba Anda amati, coba Anda
hayati tentang SKE atau sistem kontrol elektronik atau engine management system pada sepeda motor injeksi. Nah, di buku itu ada apa saja? Nah, ada apa saja? Kalian coba pahami, kalian hayati, diilhami. Nah, kalau saya rangkum itu ada 3 SKE atau IMS, Mas. Ada ECU, kemudian ada sensor dan ada aktuator. Nah, silakan Anda baca untuk mengeksplorasi pemahaman Anda. ECU itu apa, sensor itu apa, aktuator itu apa. Nanti saya beri waktu sekitarnya mungkin 3 menit saja, nggak apa-apa. Setelah itu nanti seperti biasa menyampaikan secara individu lisan. Sudah ketemu Mas halamannya? Nah, 100 berapa? 166 atau 155? 166 coba dibagnya dihayati Mas. Ya, 166. Ya. Gak usah ditulis dulu nggak apa-apa Mas. 166. Nanti berarti 10/4 genap ya 10/4 9 ya Mas, 10/4 9 sudah memberikan eksplorasi konsepnya berdasarkan literasi yang Anda baca atau bahan literasinya. Ya 2 menitan lagi ya Mas. Ya, silakan. Kelas ya Mas, baca dengan ikhlas, baca dengan ikhlas. Ya 1 menitan lagi Mas. Ya cukup Mas, 10/4 8 ya. Sebelum ada yang menjelaskan di depan, saya perlu menyampaikan Mas, Anda dulu saat mungkin sekolah SMP atau mungkin kelas 10 pernah mendengar kata atau materi tentang membaca cepat itu nggak? Di bahasa Jawa kalau nggak salah, di bahasa Indonesia pernah nggak? Kalau bahasa Jawa mungkin mocok gajang, mocok begitu, pernah tidak? Nah, itu harusnya bisa diaplikasikan di sesi-sesi seperti ini Mas. Misalkan instruksinya durasinya berapa menit, Anda itu harus membaca cepat tapi juga bisa mengambil arti dari yang dibaca seperti itu. Nah silakan, yuk ada yang menjelaskan di sini tentang poin 3 itu Mas, di SKE atau IMS, Engine Management System. Yuk, kalau saya tunjuk ya saru, Anda semuanya pelajar Pancasila harusnya berlomba-lomba untuk menyampaikan pendapatnya. Yuk Mas, yuk,
harus kira-kira harus ada 4 orang. Ya di situ boleh kalau mau di depan, kalau di kalau di situ nggak apa-apa. Silakan yuk Mas, siapa dulu? Ya silakan. Di situ nggak apa-apa. Nanti gantian yang lain ya Mas. Mau berdiri juga nggak apa-apa, bawa bukunya nggak apa-apa, buku paketnya. Terserah. Mau tidak bawa buku ya silakan. Tuh Mas, yang keras. Jadi begini Mas, enjoy saja. Seperti Mas, kamu ngobrol seperti biasa sama temanmu, tapi yang keras. Ya sebisanya monggo tentang 3 ini, nggak harus banyak-banyak, nggak harus lama-lama, intinya saja. Iya silakan. Ya monggo mau salah mau langsung baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan menjawab atau menjelaskan dari SPD Engine Management System. ECU atau Export Electronic Control Unit disebut dengan ECM, Electronic Control Module, mengevaluasi atau memastikan masukan input dari sensor selama masih beroperasi dan dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya. ECM mengatur keluaran atau output untuk indikator, mengatur putaran betul, waktu pengapian atau keluaran yang lain. Coba nanti yang lain, apa temen yang lain ya, ada poin 2 sama 3 temen yang lain. Silakan tepuk tangan dulu Mas. Coba yang nomor 2 dan 3 silakan Mas. Ayo Mas, jangan saya penunjuk ya. Silakan yang bersedia baca nggak apa-apa. Ini wujud dari melatih mental Anda ya Mas. Hanya baca saja nggak bisa, berarti kan perlu dikasih ulang bahwa Anda belajar Pancasila katanya. Hanya membaca loh Mas di depan sini. Ayo silakan. Silakan yang nomor 2 berarti sensor. Yuk Mas, silakan siapa? Tunjuk tangan. Bapak. Wes Mas, yuk. Yuk Mas, mau siapa? Tarik Pak. Tarik, ya silakan. Kok pojok kanan terus jomplang tuh kapal ini? Ya boleh dari situ maju ya boleh. Yang keras nggak apa-apa Mas. Terus langsung aja yang poin 2. Sensor merupakan komponen sistem kontrol elektronik yang berfungsi memonitor sesuatu kondisi atau nilai-nilai tertentu. Kondisi ini dapat berupa getaran, suhu, gerakan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Hanya itu? Ya Mas, apa? Tarik? Hanya itu? Data yang diperoleh sensor kemudian dikirim ke ECU untuk dijadikan data penentuan bahan bakar yang disemprotkan oleh indikator. Oke, baik. Bu, tepuk tangan untuk Mas. Yang ketiga ya Mas. Yuk, silakan. Ya siapa dulu? Ya, nanti berdua boleh maju, tapi salah satu dulu berarti Mas Faris. Nanti maju nggak apa-apa. Dengan penjelasan yang sama nggak apa-apa. Itu melatih mental. Maju coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekuatan adalah komponen elektronik yang akan bekerja jika melakukan perintah tertentu dalam sistem kontrol elektronik mesin yang termasuk komponen akselerator adalah injektor, oil, dan pompa dan Oke, duduk Mas, tepuk tangan. Walaupun sama, boleh maju nggak apa-apa. Melatih mental. Ya Mas, kamu udah bisa kata ya Mas. Melatih mental boleh juga. Walaupun sama, coba berbicara susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya perkuat dengan jawaban saya ya Mas. Jadi yang namanya kalau sekarang itu kan namanya EMS. Kalau dulu zaman saya sekolah itu SKE. SKE adalah sistem kontrol elektronik. Tapi kalau sekarang itu sudah menggunakan katanya EMS, engine management system. Nah, ada ketika mengidentifikasi atau menganalisis dari fungsi-fungsi tadi. Nah, ada 3 secara umum di EMS, engine injeksi ada 3. Nah, secara fungsinya tadi yang pertama ECM adalah tadi apa Mas? Untuk mengelola, untuk mengatur, untuk memerintahkan semua sistem yang ada di injeksi. Kemudian si sensor tadi fungsinya apa? Untuk mendeteksi sebuah keadaan yang berupa suhu, kemudian getaran, atau ya cahaya dan lain-lain. Kemudian si aktuator fungsinya tadi itu apa? Melaksanakan perintah yang sudah ada. Oke, baik. Nah, secara gambaran sederhana di motor nanti seperti ini, Pak. Di sini ada ECM-nya atau H-nya, bentuknya kalau di motor itu beda-beda. Kebetulan tadi itu saya rencana mau membawa media itu ke sini, tapi mohon maaf dipakai kelas 12. Jadi belum saya tampilkan, tapi di situ di buku paket kan sudah ada ECM itu seperti itu. Nah, ada yang besarnya itu setengah dari ini Mas, setengah dari buku tulis. Ada yang hanya seperti genggaman HP. Ini nanti Anda bisa browsing di internet. ECU. Kemudian si sensor itu bentuknya banyak sekali, ada yang kecil, ada yang kaki 3, kaki 4 tergantung fungsinya. Kalau di sini si sensor ada ini Mas, contohnya ada TPS, throttle position sensor, kemudian EOT, engine oil temperature, kemudian CKP, crankshaft position sensor, dan O2. Kemudian si outputnya yang mau menjalankan perintahnya ada yang namanya fuel pump, kemudian injektor, ignition atau pengapian, dan wheel. Seperti yang tadi Anda bacakan tadi di sini ada bagian apa namanya? Nama-nama sensor. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai detik ini atau sampai materi ini kira-kira sudah ada gambaran belum tentang injeksi itu seperti apa, kemudian komponen utamanya itu ada berapa, sudah ada gambaran belum Mas? Sudah? Coba saya tanya Mas originnya. Originnya Mas? Reza, ada berapa coba? Komponen utama EMS ada berapa? Hah? Ada berapa? Jawab saja. Yuk, orang luka. Yuk Mas. Baik. Hah? Berapa? Belakang ini, yuk Mas Andra. Nice. Baca lagi. Berapa Mas? Mas, apa saja? Terus? Nah itu Mas. Anda harusnya berarti kurang fokus tadi teman Anda itu benda, kemudian saya juga ngomong ini itu ya. Harus fokus ya Mas, jangan bayangkan tidak. Kan sudah sarapan toh? Nah, fokus dari sini ya. Oke. Coba satu lagi saya tes. Tadi kapalnya di sana ini, yang di sini Jalim. Yang belakang sendiri coba Mas. Fungsi dari sensor apa tadi Mas? Apa ini? Hah? Fungsi? Ya apa? Ini yang tahu kondisi atau mesin di mana mesinnya? Hah? Di motor. Anda kan PSM ini. Mesin di mana? Di motor. Di motornya di mana? Jadi bisa tempat saya atau di bengkel atau di mana? Oke, kita lanjut Mas. Pemahaman Anda tentang komponen fungsi sudah, saya kira nanti kita sambil praktikum sambil saya jelaskan, karena biasanya era sekarang itu kalau tidak melihat, kalau tidak memegang itu kadang belum paham, kurang ya. Jadi nanti secara teknis pertemuan selanjutnya, entah mungkin kalau sekarang yang tidak memungkinkan, nanti saya sambil jelaskan di pertemuan praktikum di BPM. Itu ya Mas ya. Oke.
sepakat atau tidak, atau mungkin hanya sesuai lajur meja Sesuai. ya, tidak repot. Tapi nanti harus aktif semua ya, yang bisa dibaca tuh. Diskusi kelompok yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harusnya kalau mungkin nanti masih belum terbiasa bisa pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Tapi ada kan pelajaran Pancasila. Ya. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan, santun dan bersifat objektif. Jadi ojo nyindir mungkin kayak apa rambutnya kurung mungkin sedal atau apa, jangan ke arah situ ya, kita sama. Terus menghargai waktu dan menghargai pendapat teman atau murid lain. Yang keempat, dapat menunjukkan suasana diskusi antar kelompok, jujur dan bertanggung jawab. Nah, saya tuh suka nomor 4 mas. Misalnya kita diskusi saling asiknya, saking suaranya kita keras sampai bikin itu saya malah suka mas. Gak apa-apa. Ya ini sepakat ya. Nah, sekarang silahkan membuat ini mas per kelompok, berarti ya gimana ya? Ya mungkin inilah kayak gini aja nggak apa-apa, kalau mau seperti ini nggak apa-apa. Tapi menghadapnya sambil kayak diskusi dulu mas. Iya nggak apa-apa kalau nanti per ini nanti kita jadi lama nggak apa-apa. Nanti kita sambil belajar. Monggo disusun atau duduknya berhadapan-hadapan nggak apa-apa. Oke mas. Ya boleh. Instruksinya tadi sudah ya mas ya. Nanti ada kan ini kita ruang kolaborasi ya mas. Nah oke. Nah kebetulan ini video saya, kebetulan saya di rumah punya beberapa ya, kadang ketika saya tidak di sekolah, biasanya saya Sabtu Minggu di bengkel atau mungkin saya malam hari biasa mas, kita melayani beberapa pelanggan. Nah kebetulan ini apa namanya, ada salah satu video yang memang sengaja saya dokumentasikan, tetapi saya pause suaranya karena di sini banyak orang, jadi apa namanya suaranya saya matikan. Tapi Anda nanti bisa belajar dari kasus pertama ini. Ya, siap ya mas ya. Nanti mungkin ini saya putar pertama satu kali dulu, nanti Anda itu seperti apa ketika mungkin belum jelas, Anda bisa mengajukan tangan Pak, kurang jelas Pak. Siap ya mas ya. Masing-masing kelompok nanti harus menyampaikan jawabannya di depan. Siap dimulai ya mas ya. Oke, saya letak. Nah, terus saya pause suaranya. Anda melihat saja. Harus sendiri ya mas.
Masuk ulang. Coba Anda kan kemarin mungkin sudah melihat di buku catatan atau mungkin di buku buku paket yang Anda lihat, coba Anda terapkan di buku itu. Nah, nanti kan akan muncul ini Mas, namanya PIL atau BTC. PIL apa panjangannya PIL? Nanti saya ulang apa PIL? PIL. Malfunction indikator lamp, intinya indikator lampu kerusakan. Atau DTC. DTC apa? Diagnosis trouble code atau kode yang menunjukkan kerusakan. Bisa diulang atau sudah cukup? Diulang Pak. Satu kali aja ya. Perhatikan. Saya mulai 1, 2, 3. Kunci jawabannya aja, kelompok lain tidak benar. Kunci. Oke, cukup. Silakan didiskusikan. Masing-masing kelompok saya berikan waktu 6 menitan, Mas. Jadi yang Anda lihat itu kerusakannya di mana, analisisnya apa, tindakan yang perlu dilakukan itu seperti apa. Nanti dijelaskan di sini. Saya waktu masing-masing ya 5 menitan. Sambil ditulis, nanti kan bukan ditulis bahasa depan. Tulis. Kan di situ ada LKPD, nanti LKPD itu juga menunjukkan. Nah, di bawah kan ada LKPD yang namanya ini. Kan ada itu melaksanakan perbaikan dan desain teknologi kerusakan. Jadi nanti masuk di situ Anda. Nah, ditulis jawabannya. Yang rusak apa? Tindakannya seperti apa? Ya, 4 menitan lagi. Mas, nggak apa-apa mau belumnya diskusinya ada suaranya nggak apa-apa Mas, jangan seperti kuburan sepi. Kalau ngomong begini ya PS, tapi jangan masuk kelompok yang lain ya, jangan masuk kelompok yang lain. Oke, 3 menitan lagi. Baik, boleh browsing monggo. Buka HP pakai internet monggo. Belum Mas? 2 menit setengah. Gimana ada kendala tidak di yang kelompok 1? Ya, sudah tulis apa yang gimana ada kendala? Ada Mas? Apa kendalanya? Paling saja Mas. Mau diputar lagi. Nah, tamu
dulu pendapatnya ya, tapi dipikir dulu. Gimana kalau tidak? Kendalanya apa? Sudah ketemu. Catam dulu ya. Iya, atau yang harus saya sampaikan nanti saya pandu nggak apa-apa. Ada undangan aja ini. Belum? Oke. Nah, yang ini kelompok ini terus diulang lagi. Oke mas, kelompok dua kita diulang lagi kira-kira kelompok satu dan keempat berkenan tidak? Kira-kira tidak ya? Kalau dijawab sebisa dulu nggak apa-apa. Yuk 1 menit mas. Nanti ada 2 kasus ini. Makanya itu mas, kita belajar Pancasila. Kalau di Jepang kita mau mendapatkan rezeki, tapi kita nggak sigap, yaitu kadang kita rezekinya dipatok. Ya. Tapi pendapat kelompok dua nanti tak tampung, nanti diputar mungkin nanti. Yo mas, pas ya pas. 10 detik lagi. Yuk, nah sekarang untuk majunya saya ini aja biar tidak terjadi kecurangan. Saya begini ini ya. Yuk mas, perwakilan maju mengambil ujian mas. Yuk, maju. Yuk, patoran. Atau 3 4. Ini dulu ikut. Iya. Kopi Pak ya, Bapak yuk. Nah, satu nanti yuk. Nah, yuk. Ya, nanti yang mengambil nomor urut paling pertama 2, 1, 2, 3 berarti maju pertama gitu ya. Yang penting bentar mas, kurang 1 udah ini. Nah, 4 berarti 2 kamu buka. Yuk, yang nomor 1 siapa? Ayo mas, nomor kelompok 1 maju mas. Yang maju dia ambil nomor 1. Ayo mas. Nomor 2 siapa? 1 nggak ada kok masa? 1 oke, kelompok perwakilan pak. Maju parlemen merasakan mental loh, bicara mental. Iya semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan pada kasus ini ayo saya dosis dulu mas. kasus pertama. Kamu menjelaskan ke saya. Yo. Apa? Kasus pertama Kojo 8 Kedipan sebanyak 8 kali memberi tanda bahwa sensor throttle spion Yang seru rumah sampai begini masalah. Nah terus? Masalah yang kedua yaitu kedipan 9 kali yang Keras mas, yang keras mas. berarti Dengar nggak pojok sana? yang kedua masalah yang kedua yaitu mobil 9 yang berarti kerusakan pada HT atau integrasi temperatur. Yang ketiga yaitu mobil 12 kerusakan injektor. Cukup mas. Ini kan yang besar. Kalian bisa mempersembahkannya kayak kira-kira apa belum? Belum. Kita kan hanya menganalisis dulu. Bisa memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan mas. Yang kedua. Kelompok yang kedua itu kan tadi ada yang merah pemahaman jadi apa ada jangan mengandalkan di kelompok lain. Kelompok berapa pemahaman? Ya tulis di kelompok pertama, maju kedua ya. Terus mas. Sini lagi mas, sini lagi. Ya keras. Ya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan dari diskusi kelompok pada kerusakan bil. Ya, monggo. Coba sebesar ini. Kedipan pertama sebanyak 8 kali yang menunjukkan kerusakan pada TPS atau throttle position sensor. Kedipan kedua berkedip sebanyak 9 kali yang menunjukkan kerusakan pada IAT atau intake air temperatur. Kedipan ketiga berkedip sebanyak 12 kali yang menunjukkan kerusakan pada sektor. Cara memperbaiki TPS atau kedipan yang 8 kali dengan cara 1. Identifikasi jalan, 2. Periksa koneksi listrik, 3. Bersihkan sensor, 4. Penggantian sensor TPS, 5. Kalibrasi sensor TPS. Cara perbaikan yang kedua atau yang 9 kali. Cara memperbaiki bentuk kode infus injektor dibersihkan dengan memakai selang bahan bakar dan tabung khusus. 2. Metode karbon cleaner, mencampurkan karbon ke tangki bahan bakar. Sudah ya udah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mas, kelompok ini dulu. Kelompok ketiga apa kelompok yang maju mau ambil dunia Nah, bagi kelompok nanti yang sudah diperhatikan sambil disiapkan pertanyaan ke masing-masing kelompok ya. Oke. Ayo.
saling menandakan ada yang salah dengan sensor TPS, yaitu throttle position sensor. Cara merawatnya, cara memperbaikinya, periksa konektor sensor TPS yang bermasalah dari sensor TPS, periksa kabel akselerator tinggal, periksa sistem pembersih udara, lakukan perawatan rutin. Ayo mas, yang keras gak apa-apa. Dengar nggak itu belakang? Yang keras mas. Ayo mas, jelas ya. Ayo. Cara merawatnya, pemeriksaan tahanan ganti sensor melepas konektor IATS 4G, melepas IATS dari 4G, memasukkan IATS sensor termometer dalam radiator atau pemanas air dan memanaskan lalu tahanan menggunakan ohmmeter. Apa yang gunakan? Ingat deh mas. Disimak nanti diajukan pertanyaan. Ngomong apa ini? Kalau sudah cukup ya cukup, karena tadi kelompok ini kan kurang ini. Cuma 12 kali ya itu menggunakan bersama. Oh. Ayo. Ayo mas. Ayo. Durasi ya mas. Durasi. Hah? Ayo. Ayo mas. Disampaikan cukup. Ini wes. Kalau sudah cukup itu coba ayo. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan mas. Kelompok berapa yang belum kelompok tadi ya? Ya, maju yang lupa. Ini tidak hanya melatih ya pengetahuan Anda, tapi juga melatih minta Anda mas. Bicara di depan dan mengocol gitu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus dari video tersebut. Yang pertama 8 kali susuan menandakan TPS bermasalah. Kedua, digital kehidupan menandakan TPS bermasalah. Tiga, 12 kehidupan digital bermasalah. Sudah cukup ini dok? Ya. Kemudian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mas. Begini mas, saya berikan penguatan. Sebetulnya kalau kita sesuai KBM seperti biasa kan kita 8 jam ya. Kita ada sesi tanya jawab antar kelompok. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin tanya jawab antar kelompok bisa dipraktikum saat di bengkel ya. Oke, saya berikan penguatan mas. Anda semuanya bisa melihat Anda belajar dari ini adalah mencerminkan pribadi Anda yang karena gini mas, saya itu paling sebelum
double Anda itu sekolah kelasnya karena Anda sudah dibayar gratis di sekolah kita berdua itu. Ya kalau pemerintah kan nggak bayar, ya kan? Sudah difasilitasi oleh sekolah, difasilitasi oleh orang tua, HP diberikan, makan disajikan, motor diberikan, kok mau menuntut ilmu juga susah. Saya paling sebel karena di beberapa ini ya mas, kepercayaan atau al-hadis lebih lanjut itu Anda adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu sudah dijamin masuk surga atau dimudahkan segalanya. Anda harus yakin itu, paham ya? Oke. Kita semuanya di sini bisa melihat antara kelompok 1, 2, 3 dan 4 mana-mana yang mencewu, yang niat pulang untuk belajar, mana-mana yang leha-leha atau lemes ya, atau perlu kita buat ubi bisa bareng-bareng. Kalau sama saya vaksin, tapi di sini tidak memungkinkan karena kurang leluasa ya. Besok kita praktikum pasti. Oke, kita bahas dari tadi yang maju pertama itu kelompok 3 ya mas. Kodenya 8, 9 dan 12 atau kode kerusakannya. Ya, kemudian ini tadi tidak dijelaskan cara perbaikannya atau ya tidak dijelaskan, cuma analisis kerusakannya. Terus yang kelompok 4 itu analisisnya 8, 9, 12 tapi sedikit dijelaskan cara perbaikannya. Terus yang ke 3 atau kelompok 2 ya itu dijelaskan analisis kerusakannya tapi perbaikannya tidak, ya kan? Ada ya tapi kurang lengkap tadi ya. Terus yang kelompok 1 maju terakhir itu hanya menyampaikan analisis kerusakan yang terjadi pada kasus ya. Sejatinya begini mas, kompetensi pada pertemuan kita hari ini kan ada 3 atau tujuan kompetensi atau tujuan pembelajaran ya. Memahami nama dan fungsi komponen tadi sudah, menganalisis Anda tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga itu kan melakukan perbaikan. Mungkin di beberapa kelompok tertentu sudah ada yang berpikiran, ini cara memperbaiki itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, terima kasih sekali. Secara umum jawabannya adalah betul. Yang kedipan pertama adalah 8 kali kedipan mil ya, malfunction indikator lamp itu TPS, throttle position sensor. Itu termasuk aktuator atau sensor? Hah? Sampai kata lagi sih. Jangan kira berapa ya, kamu juga apa siapa namanya? Ya, itu apa namanya? Kedipan 8 kali termasuk sensor atau aktuator. Nah, ngerti apa? Ayo. Ini pertanyaan diri saya loh mas. Sensor mas. Kenapa sensor? Iya. Dicari dulu. Oke, coba yang sebelah sini yuk. Ayo mas, ini yuk. Kelompok ini perwakilan. Termasuk sensor atau aktuator? Sensor. Kenapa sensor? Nah, karena ketiga 8 mil sensor apa aktuator? Kenapa sensor? Ya, mau tak isi TP, kan jenenge TP, ya, TP. Saya ini mas, aku mau Wonosobo, saya start dari Sapuran ke dompetku keringan dalam, aku tidak bawa banking dana ya. Akhirnya saya gimana nih pinjam ini nggak mungkin. Saya harus ke kembali. Nah, Anda tuh harus berpikir TP itu fungsinya apa ya? Karena fungsinya ini pak gitu. Kenapa sensor? Karena fungsinya untuk ini pak gitu bro. Paham? Udah sih? Kayak gitu. Aku gimana? Turunnya habis ya boleh ente berarti kok kandang begitu mas ya. Harus paham loh ketika saya menganalogikan itu Anda itu harus paham kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, karena ini gitu. Seorang mekanik atau Anda besok kalau kerja di perusahaan khususnya operator, mekanik atau apa harus gerakannya harus sukses mas. Ya oke. Dari analisa ini saya berikan penguatan 8 TPS karena fungsinya adalah untuk mendeteksi keadaan dalam hari ini adalah besar kecilnya
darah yang masuk ke ruang. Oke. Yang kedua, 9 kedipan ada IAT, intake, air, temperatur. Ini juga termasuk apa? Kenapa? Ya. Nah, karena untuk mendeteksi suhu udara yang ada di mana? Di motor, tepatnya di ruang. Oke. Yang ketiga, kedipan 12 kali. Injektor, termasuk aktuator atau sensor? Kenapa? Karena berfungsi untuk melaksanakan perintah dalam hal ini adalah mengaburkan bahan bakar dalam ruang bakar. Perintah dari siapa? ECU dapat sinyal dari mana? Dari sensor. Kita lanjut ya Mas ya. Ini baru kasus 1 ya Mas. Coba nanti kasus 2 kita bahas bareng-bareng biar nanti kita lebih hemat waktu. Kasus 2 ini kebetulan saya juga tapi di motor saya banyak Mas, lihat saja di YouTube saya. Ini kasus 2. Semuanya perhatikan, saya klik play ya. Saya perjelas lagi. Ingat, ketika Anda menganalisa sebuah kerusakan, lihat dulu, kan sudah dipasang di LC-nya ya. Lihat dulu mil pertama jangan dihitung ya. Kalau di mobil, insya Allah hampir sama, cuma DTC-nya lebih kompleks. Kalau di motor, jambil masih wangi kan, bisa mobil rasa. Nah, setelah itu baru kita lihat. Kita lihat klik. Nah, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 7. Ingat, dari ada yang dibaca itu kan ada pembagiannya, ada cara membacanya. Berapa? Ayo. 52. Kenapa 52? Harus bisa jawab. 5 Oke, coba kelompok ini kayak pelan terus. Kenapa dibanyak berapa Mas? Kenapa? Banyak. Gimana tuh banyak? Di motor, gimana? Kedipannya di mana? Di mana areanya? Di situ. Secara sederhana itu kedipannya adalah 52 mil, menunjukkan CKP, Trace Position Sensor. Nah, letaknya di mana? Saya jelaskan letaknya di unitnya. Yang penting Anda secara umum sudah paham dulu fungsinya apa, kerusakannya ini seperti apa. Begitu ya Mas ya? Oke. Nah, kita secara sederhana sudah memasuki 2 Mas. Ya, tadi fungsi walaupun masih bergerak, masih AIU ya sudah paham. Yang kedua, sudah mampu menganalisa kerusakannya. Walaupun secara teknis besok saya dampingi ketika praktikum berdasarkan jobsit atau LKPB yang tadi saya sebutkan. Yang selanjutnya kita adalah memperbaiki. Nah, di dalam memperbaikinya itu kita juga harus mengukur, memeriksa maupun membersihkan atau ada perbaikan. Nah, kita memasuki demonstrasi kontekstual. Harusnya di sini ada motor, kemudian kita peragakan. Tetapi peragakannya tadi sudah diwakilkan saat presentasi dan secara teknis nanti kita atau pertemuan selanjutnya saat praktikum di bengkel. Nah, Anda atau setiap kelompok mendiskusikan dan mendemonstrasikan tentang pemeliharaan berdasarkan kasus yang tadi disajikan. Tadi kan sudah, walaupun hanya sebatas lewat audio atau lisan Anda ya, belum secara tindakan gas ya gerakan aksinya. Nah, nanti jobsitnya ini minggu depan mungkin bisa di copy atau bisa ditulis di buku. Kita lanjut ke sesi berikutnya Mas.
Di sesi berikutnya, nah sebelum berikutnya kita breaking dulu mas. Semuanya bisa berdiri dulu mas, biar gak ngantuk. Atau mau genjot bumi? Push up. Berdiri aja sambil lihat ini, berdiri aja. Sambil nanti diikuti gerakannya ya mas. Oke, ini paling 2 menitan mas. Kita ikuti gerakannya, jangan yang bermacam ini. Sebagian besar ini slide-nya saya yang buat sendiri dan ini murni buatan saya, dan saya kadang mengisi perguruan tinggi maupun di sekolah pusat unggulan. Saya terakhir ngisi ini di Yogyakarta di SMK Ma'arif 1 Pates Pates terakhir itu. Beberapa kadang saya bekerjasama dengan universitas untuk mengisi bidang teknologi injeksi. Dan Anda kelas ini beruntung sekali bisa saya share di sini. Ya, yang pertama ketika paket lengkap servis sepeda motor injeksi, yang pertama itu ada pemeriksaan pengukuran perbaikan, yang kedua cleaning manual atau kita bersihkan secara manual atau dengan alat namanya ICT, injection cleaning tools. Yang ketiga seperti biasa kita riset TPS, bukan tempat pemungutan suara, proper position sensor. Terus yang keempat riset historis pada ICM atau ECU. Terus yang terakhir setting mode altitude atau mode ketinggian. Nah, dari kelima itu kita bisa pecah satu-satu mas. Nah, untuk nama komponennya ada sudah belajar di buku paket. Kemudian nanti secara teknisnya ini namanya apa di bengkel saat praktikum sama langsung, karena biar apa namanya benar ya, biar jelas. Kalau di sini kita bawa tidak memungkinkan. Nah, untuk utamanya di sini ada ICM, ada yang letaknya di depan, ada yang di sebelah bagasi atau di bawah bagasi. Kemudian yang sensor-sensor ini rata-rata ada yang di engine sini mas, tengah sini, tergantung motornya. Kalau matic berarti rata-rata ada di tengah. Ya, tetapi kalau di bebek ya ada yang di depan, ada yang di belakang, yang engine atau mesinnya ada yang di belakang. Oke, secara teknis besok kita ini untuk letak-letaknya. Kemudian kita beranjak ke pemahaman atau elaborasi pemahaman yang selanjutnya. Berdasarkan LKPD, bisa dilihat LKPD-nya ini yang tadi saya berikan. Ya. Nah, di situ kan ada melaksanakan pengukuran dan lain-lain. Nah, ini mas,
pemeriksaan pengukuran tekanan pompa bahan bakar menggunakan alat namanya fuel pressure wheel. Ya, nanti secara teknis juga saya jelaskan di sana, karena ketika saya hanya ngomong, Anda itu nanti akan membayangkan yang tidak, apalagi ini jam kritis hampir jam 12. Ya, saya bilang komponen malah nanti Anda membayangkan makanan nanti repot. Oke, yang jelas satu, kita harus mengukur fuel, tekanan fuel, tekanan pompa. Yang kedua, nanti kita harus mengukur sebuah tahanan, baik itu tahanan sensor maupun tahanan yang lain. Kalau di sini dijelaskan tahanan OT, TPS, IACV, dan tahanan injektor. Di sini juga ya Mas, di LKPD kan itu sudah. Berarti ini di copy minggu depan sudah ada satu yang minimal yang kalau mau satu kelompok satu nggak apa-apa, tapi lebih baiknya satu-satu atau mungkin mau ditulis di buku tulis. Yang keempat, ya, pengukuran tahanan injektor, ya sudah. Terus yang selanjutnya, ingat Mas, ini logo apa ini? Oke. Selanjutnya kita mengukur ini tegangan, ya, bukan V tapi tegangan ya. Ya mungkin secara ini V karena volt, tapi kita membacanya adalah volt. Berapa ke Mas? 1 V itu kan lucu ya Mas. Itu pecah sirkuit kita menyebutnya 1 volt atau 12 volt atau yang lain. Nah, untuk pengukurannya bisa dibaca di sini ada poin 1 sampai 5. Websitenya juga menunjukkan 1 sampai 5 ya. Ada pengukuran tegangan input EOT, kemudian TPS, IACV, injektor maupun input fuel pump. Nah, secara teknis bagaimananya nanti ya, ketika di praktik. Nah, yang selanjutnya kita melakukan ini Mas, riset. Oke, ini riset. Kalau riset mungkin sudah ada yang pernah mencoba di rumah atau mungkin di tempat lain. Belum pernah sama sekali? Di bengkel mana? Oke. Walaupun belum menuju ke praktikum yang satu-satu, tapi sudah pernah mencobanya nggak apa-apa. Karena memang kita wajibkan ketika Anda itu waktu-waktu luang bisa ke bengkel, kemudian tanya ke teman atau ke kakak kelas atau guru yang sedang di situ, Pak, caranya seperti apa? Caranya belajar bagaimana? Nggak apa-apa. Oke. Ini sudah dipelajari Mas di buku catatan dan di buku ini ya, untuk waktunya ya. Oke. Yang paling penting membaca wiring wheel Mas. Anda tadi kan melihat kasus secara nyata melihat, tetapi suatu saat jika di soal karena kadang kalau saya yang membuat soal pasti soalnya sudah dalam bentuk digital pakai link, tapi kadang ketika diujikan karena kita kebijakan sekolah kita menggunakan paper gas kok paper tes kertas tes kita menggunakan kertas. Saya harus belajar. Jadi begini Mas, yang paling penting ketimbang seperti itu hampir sama membacanya dengan membaca secara langsung. Nah, sebelum saya jelaskan, coba kira-kira ini mil-nya berapa yang terjadi? Berapakah mil yang ada pada diri itu ya? Jangan mikir yang lain-lain ya. Fokus pada gambarnya dan pertanyaannya. Berapa kira-kira? Nah, berapa? Ayo Mas, satset, tas terus, gas. Berapa? Nah, berapa? Asal jawab nggak apa-apa. 7 sampai 12. Berapa? Jawabnya ada yang 7 dan 12. Oke, jadi membacanya begini Mas. Ini kan kunci kontakan pertama atau mili yang pertama jangan dihitung, karena ketika kunci kontakan pertama kan milinya berkedip dulu baru mati. Itu inisialisasi ECM atau inisialisasi otaknya mau bekerja. Ini jangan dihitung. Baru yang dihitung adalah yang
berikutnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi ditulis dulu. Oh 7 nanti apa nih dicari. Terus yang kedua ini kan satu kali ini panjang ya mas, panjang dan lama. Terus yang kedua 1, 2 berarti 12. Nah tinggal yang 7 ini apa yang 12 ini sama halnya nanti ketika dibanyak seperti ini mas. Ini pertama, terus ini 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 terus ini jeda. Terus ini berapa berarti? Ini on off ya, on off. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Berapa berarti? 52. Itu ya. Iya 52 benar toh? Ya orang pada mau kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini buat cepat karena ini ada jarak gitu loh mas. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke berikutnya, ini mendekati akhir ya. Nah, kalau style model tadi di awal di pertanyaan pematik sudah terjawab itu. Jadi kita lengkapi di model sepeda motor injeksi itu sampai detik ini ada model 1, 2, 3, 4. Kalau ada 5, 6, 7, 8 saya belum tahu. Kalau mungkin ada, mungkin sekarang sedang digodok oleh Cipangsa. Ya. Ingat ya, model 1, 2, 3 sampai 4. Oke, bisa dilanjut? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, di koneksi antar materi Anda hari ini ditugaskan, Anda psikolog menyusun laporan hasil diskusi yang tadi dalam secari kertas, kemudian nanti dikumpulkan kepada saya. Nah, atau secari kertas atau mau video. Jadi ya videonya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pada kasus pertama. Yang pertama boleh mau tulis tangan boleh, ketikkan dalam bentuk Word, dalam bentuk file boleh, atau nanti dalam bentuk video. Ya, dalam ya kelompoknya tetap dikumpulkan dari ini. Nanti kan kita sampai jam 2 kurang 1/4 toh. Nah, ada waktu setelah nanti istirahat untuk membuat itu. Nah, tugas di koneksi antar materi. Nah, tugasnya adalah membuat laporan dari hasil diskusi tadi. Jadi kelompok direkam saya kasih contoh seperti ini. Setiap satu kelompok satu video. Terus belum. Intinya tadi Anda itu melaporkan. Contoh, tak kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan sekaligus melaporkan analisa kami berdasarkan kelompok 1 berdasarkan kasus pertama bla 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 wassalamualaikum ya. Oke. Yang selanjutnya di aksi nyata ini ya, peserta didik ya atau Anda mengumpulkan laporan hasil diskusi ya, hasil diskusi atau praktikum kepada guru. Laporan praktikum dapat berupa tadi, membuat laporan praktikum dapat berupa job sheet yang sudah dilengkapi hasil pengukuran. Berarti kalau aksi nyatanya ini kan belum kita laksanakan secara penuh, tetapi aksi nyatanya secara sederhana sudah Anda laksanakan saat presentasi diskusi tadi. Secara utuh karena kita harus praktikum, jadi minggu depan nggak apa-apa. Tapi yang untuk laporan diskusi hari ini, paham ya? Oke, kalau paham, ini aksi nyatanya kita sudah selesai mas. Alur Merdeka sudah. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menyampaikan refleksinya, apa yang Anda dapatkan hari ini, poin-poin mana yang menurut Anda itu susah untuk dimengerti? Silakan. Ada? Harus ada. Kalau tidak ada, berarti nanti Anda menuliskan di link yang saya bagikan di Google di grup WA ya, disematkan di situ dalam bentuk tulisan ya. Menyampaikan refleksi itu contohnya ya apa yang Anda pelajari hari ini, bagian-bagian mana yang menurut Anda itu
terasa sulit, terus bagian-bagian mana yang menurut Anda itu bahagia atau senang saat pertemuan ini, ya. Oke, terus selanjutnya sebelum nanti kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Kelompok 1, 2, 3, 4 belum atau sudah lapar? Pepatah atau beberapa hadis itu menyampaikan, Mas, laparnya seorang menuntut ilmu itu menambah keberkahan. Anda bisa membuktikan loh, Mas, lapar kemudian berpikir itu pasti jos. Kalau kenyang mikir, yakinlah jadi, Mas, pasti yang ngantuk. Karena saya sering kali membuktikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau penyampaian dari salah satu atau perwakilan kelompok, mungkin kritik dan saran terkait pembelajaran saya, Pak kurang asik, Pak kurang apa, monggo. Atau bisa nanti disampaikan di link itu ya, sekaligus kritiknya apa, sarannya apa, nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada yang mau disampaikan, ya, sebelum kita akhiri, tahu lagunya Kus yang Diana gitu? Jelas tidak mungkin yang tahu Ibu ini, karena saya juga penggemar Kus ya. Ini lagunya judulnya Diana gitu. Tapi saya ganti liriknya menjadi judulnya Kompetensi lah. Sally itu share and play ya, share and play. Saya punya pengalaman, saya share ke Anda, kemudian Anda menerapkan di kelas atau di bengkel, gitu ya. Ya, Sally. Kadang saya itu membuat akronim yang lain, tapi ini bermanfaat. Share and play. Saya cerita ke Anda menerapkan. Oke. Ini lagunya, Mas, sebelum nanti kita akhiri karena kita mendekati istirahat ya. Oke, kita coba. Nanti sambil saya nyanyi, Mas. Di gedung tinggi ku temui bapak ibu guru yang rendah hati, bahwa orang lain tak peduli, dia selalu hadir untuk kami. Kami muridnya ada di sini, mengikuti acara sepenuh hati, sambil bermain dan bernyanyi. Kompetensi takkan diragu lagi. Nah, ini ketutupan, pulang ya, ini ketutupan, pulang. Ini ketutupan, saya nggak penting ya. Ini alhamdulillah. Ini ketutupan. Nah, engkau aku, kami semua putra putrimu, siap berjuang untuk maju. SMK Negeri 1 Saburan, jangan pernah menjawab. Kami semua putra putrimu, siap berjuang untuk maju. Ya, jadi Anda di sini dapat motivasi dari berdasarkan dua lagu. Lagu yang pertama tadi profil pelajar Pancasila, yang kedua kompetensi. Ini liriknya saya ganti. Ini bukan lagunya sih, Mas, tapi ini lagunya Diana dari Plus, tapi saya ganti liriknya dengan judul kompetensi. Judulnya kompetensi, liriknya saya ganti. Gitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Belum atau bingung atau malah lapar? Nah, jam berapa? Oke, jadi saya ingatkan kembali, nanti setelah masuk, kita masuk setengah 12.35, nanti mengerjakan laporan diskusi. Monggo dalam bentuk video boleh atau dalam bentuk chat. Jangan suka dalam bentuk ketikan tulisan atau mau diketik tulis tangan. Ada 3 pilihan, video menulis secara langsung atau tulisan tangan atau ketik. Ini aplikasi di dalam bentuk video.
Ya. Nanti saya masuk kembali, saya copy ke laptop menggunakan kabel data. Bagi yang kabel datanya Type C, lalu dibawa di atas. Itu sebelum saya ambil lagi ada yang mau disampaikan lagi tidak Mas? Belum. Ini kan sudah menunjukkan istirahat yang 4 menit lagi loh. Udah. Nanti saya kalau waktunya cukup, semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Terus saya ingatkan kembali yang belum sadar untuk masa depannya tolong disadarkan, ya. Karena Anda adalah aset-aset bangsa. Terus satu lagi, minggu depan kita praktikum dan menggunakan dua webpak, ya. Dan jangan lupa, ya, untuk job sheet-nya di bawah ya Mas, karena nanti kita ada 2 sesi besok, satu praktikum semuanya dan yang kedua nanti dilanjutkan dengan laporan. Walaupun nanti praktikumnya tidak selesai 1 hari itu, nanti bisa lanjut pada pertemuan yang selanjutnya, karena ketika praktik pasti nanti tidak terasa itu asik sekali dan waktunya itu kurang sebetulnya kalau praktik. Itu kalau tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat apa yang saya sajikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Sebelum saya tutup, yel terus salam. SMK bisa. Kurang seru sampai ini runtuh. Oke. Kita menghormati dengan semangat kita menuntut ilmu. SMK bisa. Jam-jam. Kemarin. Hah? 60 fps. Biar. Aja, Cok. Ayo kita foto bareng. Nanti gantian sama-sama ada yang nanti video pendek sudah detail ya. Kebetulan Ibu kan dari SMA, kalau kita kan SMA nanti videonya ya. Dipakai ya Mas, dipakai ya. Mas Pan, dari Mas, kita nggak boleh bilang ya Mas, bilang. 1, 2, lagi segera resmi lagi. 1, 2, Ayo bebas, mungkin begini aja. Ya, video pendek dari SMK 1 mau manggil atau saya? Pak. Oke, yang keras ya. Ini jangan ya standar aja yang keras. Nanti kamu mulai ya Mas, ya. Video pendeknya ini ya. Video 2, 3. SMK